Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tidak lupa dan tidak pernah bosan untuk terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita, yang dengan nikmatnya tersebut, yang tentunya dengan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa melaksanakan kajian rutin kita, kajian parenting, di mana kita di sini belajar untuk bisa lebih amanat menjalankan tanggung jawab daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, yaitu anak keturunan. Tema pada hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa hal, di antaranya di bawah judul besar, yaitu antara tegas dan kasar dalam pendidikan. Ini pelajaran untuk kita semuanya, untuk anak pribadi yang duduk di sini dan antum duduk di sana. Kita semua punya tugas PR yang sama, dan kita sama-sama manusia juga yang punya emosi, yang kadang kita kira tegas, tapi ternyata kita keras sama anak kita. Oleh karenanya, maksud daripada tema ini adalah untuk memperbaiki sikap kita, emosi kita, lebih bisa mengontrolnya agar tidak bablas dalam mendidik dan mentarbiyah anak kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sebutkan beberapa hal yang biasanya menjadi sebab orang marah, atau lebih tepatnya kita sebut banyak menjadikan orang tua marah. Yang pertama, ketika dapat tekanan dari orang lain. Ketika seseorang mendapatkan tekanan dari orang lain, maka cenderung dia akan menekan orang lain. Tapi apakah ini dibenarkan? Tentunya tidak. Ini nggak dibenarkan. Bukan berarti kalau kita dapat tekanan, entah itu tekanan dari mana ya, entah kalau istri dapat tekanan dari suami, atau suami dapat tekanan dari istri, atau dapat tekanan dari tempat kerja kita, dari atasan kita, dari bos kita, atau apapun itu. Nah, ketika kita dapat tekanan, kita cenderung menekan orang lain. Nanti akhirnya apa jadinya? Marah. Tekanan tersebut berbentuk marah. Tapi ada ternyata orang yang kedua ini yang juga dapat tekanan, bukan enggak. Karena kalau kita pengen menghilangkan tekanan dalam kehidupan kita susah. Tekanan hidup ini ada terus, nggak mungkin kita hilangkan. Yang harus kita usahakan adalah apa? Menjadikan diri kita orang yang melakukan sikap yang benar ketika ada tekanan-tekanan tersebut. Yaitu yang kedua, ketika dapat tekanan, dia bisa memposisikan dirinya dengan baik dan benar. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukan tidak ada tekanan. Bahkan kalau kita baca, kita pelajari sirah Rasul SAW, perjalanan hidup beliau luar biasa tekanannya. Amanat wahyu itu sendiri saja itu udah berat diterima sama Rasul SAW. Rasulullah punya 2 anak perempuan, Ummu Kulthum sama Ruqayyah. Begitu Rasulullah SAW mendapat wahyu dan mendakwahkan dakwahnya, dicerai 2 anaknya. Anaknya Rasulullah SAW, Ummu Kulthum dan Ruqayyah, pertama nikah dengan siapa? Dengan Utbah sama Utaibah. Sama Abu Jahal ditarik, disuruh cerai. Dicerai anaknya Rasulullah SAW. Sebagai bentuk tekanan sosial bagi siapa? Rasulullah SAW. Tapi beliau bisa posisikan dirinya. Tekanan-tekanan yang dirasakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata nggak ngaruh kepada yang lain. Maka ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari dapat tekanan, dan itu pasti dan beragam macamnya. Kita semua tanpa terkecuali di sini punya tekanan kehidupan. Kalau kita dapat tekanan tersebut, jangan kita menekan yang lain, apalagi menekan orang yang tidak berdosa di rumah kita. Sering kita sebutkan ya, ini kalau kita mati bareng-bareng yang selamat siapa? Anak kita. Artinya masuk surga gitu loh. Kita belum tentu. Nah, jangan sampai tekanan yang kita terima dalam kehidupan kita justru menekan orang-orang yang tidak berdosa di rumah. Ini sekali lagi ini pelajaran buat kita ya. Ini bukan tuduhan atau kita menunjuk seseorang, bukan. Atau bahkan ini juga terjadi pada diri anak pribadi, atau bahkan pada kita semuanya. Tapi di sini momen kita apa? Belajar bareng-bareng. Untuk ketika dapat tekanan yang itu pasti ada dalam kehidupan kita, jangan kita menekan orang lain yang sepatutnya tidak mendapatkan beban tersebut. Nah, ini kedewasaan, ini pikiran yang matang, ini ketenangan emosi yang luar biasa yang harus seseorang miliki. Kemudian tegas dan keras. Tegas dan keras ini mirip-mirip ya. Tegas sama keras itu sama-sama menyampaikan keinginan atau menjelaskan aturan. Maksudnya sama. Keras dan tegas itu punya arti maksud yang sama. Sama-sama pengen ditaati. Sama-sama pengen ditaati. Tapi bedanya kalau keras itu dengan paksaan, kalau tegas itu dengan tetap menghargai orang lain. Itu bedanya. Jadi kalau tegas, sama-sama kita pengen orang tersebut ikut kita, paham keinginan kita. Tapi kalau tegas, tetap menghargai orang tersebut. Tapi kalau keras, biasanya diikuti dengan paksaan. Kemudian tegas itu tujuannya mendidik. Adapun keras tujuannya menundukkan, ditundukkan secara paksa tentunya ya. Tapi kalau tegas apa? Mengontrol, mendidik, membimbing, menjaga ketegasan dan lain sebagainya. Nah, efeknya apa? Kalau tegas itu anak paham. Tapi kalau keras mungkin si anak nurut juga. Jadi kalau tegas sama keras ini mirip-mirip, sama-sama nurut si anak. Tapi kalau tegas si anak paham maksud orang tuanya, kalau keras nggak, bisa jadi si anak nggak paham. Dia udah nurut, dia cuma takut sama bapaknya kalau bapaknya marah. Kalau tegas itu anak tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan bisa mengatur dirinya. Tapi kalau keras, anak tumbuh bisa jadi penakut atau bahkan jadi orang yang keras juga. Ya buah
jatuh nggak jauh dari pohonnya. Adapun gaya komunikasi ya bisa dibedakan. Kita tahu ya antara tegas sama keras itu seperti apa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal dalam Islam yang perlu kita perhatikan dan akan mempermudah kehidupan kita. Terkhusus dalam tema kita ini, yaitu apa? Taqwallah, bertakwa. Bertakwa. Ya Allah, takwa ini kunci seorang senang di dunia seperti akhirat. Kunci orang nggak mungkin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan takwa. Warna kulit, jabatan, harta, semua nggak ada manfaatnya kalau tidak bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perkara ini mengatur emosi, kita mendidik anak sama keluarga. Itu di antara perkara yang sangat akan mempermudah kita, ketakwaan kita. Ini kita bisa nih belajar parenting, ini baca tips-tipsnya, cara-cara ngelatih anak, mendidik anak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sangat berat. Atau bahkan bisa jadi usaha kita gagal. Apa takwa? Di antara definisi takwa yang paling baik yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya adalah definisi yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Talq Ibn Habib. Beliau menyampaikan takwa itu apa? An ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab. Takwa itu kamu mengamalkan ketaatan dengan ilmu. Mengamalkan ketaatan dengan ilmu, mengharap pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan ilmu dan ikhlas. Itu takwa. Beramal sekali lagi, ketaatan tentunya dengan ilmu dan ikhlas. Dan meninggalkan maksiat juga dengan ilmu dan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Makanya takwa ini gak ada kaitannya dengan sendiri atau banyak orang. Walaupun terkadang kita untuk bertakwa ketika waktu ramai itu lebih mudah ya. Tapi ketika sendirian, ketika seseorang diberikan atau diposisikan dalam suatu kondisi atau posisi dia berperang dengan hawa nafsu, ini mungkin akan sangat berat bagi dia. Tapi itu takwa. Gimana kita sholat kita, munajat kita sama Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita sama Allah Subhanahu wa taala, istighfar kita dari dosa yang kita lakukan, ini semua ketakwaan. Kalau kita sampaikan ketakwaan itu beramal dan meninggalkan dosa dengan ilmu, artinya kita harus belajar. Belajar, anak mungkin paham ya, antum sibuk. Tapi alhamdulillah kita bisa dengar kajian di online, offline. Ustadz mana tuh mau dengar? Kita pengen nunggu Ustadz Firanda misalnya ya datang ke Purwokerto, nggak tahu kapan. Atau ustadz-ustadz besar yang kita suka sama ceramahnya. Tapi alhamdulillah dengan kondisi zaman sekarang ini mudah kita untuk dengerin apa? Ceramah. Atau yang bisa bahasa Arab bisa dengerin syekh-syekh yang dalam keilmuannya tentunya. Belajar dan terus perbaiki diri. Itu bisa jadi berkahnya lebih besar dibandingkan kita melatih anak kita terus, tapi kita sendiri ternyata tenggelam dalam dosa dan maksiat. Ini berkah ini teman-teman semuanya, berkah ini bisa ngasih kita kebaikan yang kita nggak sangka-sangka. Jadi kalau bisa suami sama istri itu ada nasihat buat kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai mengatakan akan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang paling bertakwa. Takwa.
Dan di antara cara bertakwa apa? Yang pertama belajar. Karena kita nih kalau ada semangat pengen bertakwa, sekarang yang pengen bertakwa, gimana caranya? Harus belajar. Gimana cara ibadah? Gimana cara minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita memakmurkan tauhid dalam hati kita? Ini takwa. Belajar. Jadi memang belajar itu harus. Imam Ahmad aja nih, Imam Ahmad itu imam. Imam Ahmad bilang belajar itu dari mulai kecil sampai mati itu belajar. Itu belajar. Yang pertama belajar. Yang kedua apa? Yang kedua doa sama Allah Subhanahu. Di antara doa yang bisa kita panjatkan apa? Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan hatiku ini ketakwaannya. Bersihkan, sucikan hatiku ini, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan kondisi hati. Kalau selama ini kita gelimang dosa, Ustaz, apa hubungannya dosa pribadi sama anak dan keluarga? Itu dia ketakwaan itu tadi. Akan memberikan keberkahan bagi kita di keluarga sama anak-anak kita. Sebagian ulama mengatakan apa? Kalau aku melihat sesuatu pada istri dan anakku, yang aku lakukan adalah bermuhasabah, ngitung diri. Begitu lihat anaknya nggak nurut, begitu lihat terjadi sesuatu pada keluarganya, introspeksi diri. Barangkali itu terjadi karena dosa dan kelalaian kita selama ini. Ini sekali lagi bukan tudingan, bukan tuduhan, bukan kita pengen nunjuk fulan dan fulana, bukan. Ini pelajaran buat kita semuanya. Karena kalau kita sebut dosa, ya kita masuk semuanya di sana. Nggak ada yang bersih dari dosa di antara kita semuanya. Harus bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dengan cara apa? Berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku sulit mengontrol emosiku, ya. Aku sulit mengontrol nafsuku, ya. Berikan aku taufik, ya, agar aku bisa tinggalkan maksiat tersebut. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan buat kita ibadah, tauhid kita, untuk kita bertawakal sama Allah, sabar sama Allah, nggak minta kecuali dari Allah, nggak bersandar kecuali sama Allah. Ini takwa. Nah, seorang penyair mengatakan, "Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha laka tuqa. Wasna' kamashin fawqa al-ardi syawki yahdhar ma yara. La tahtiranna saghiratan innal jibala min al-hasr." Penyair ini mengajarkan kita pelajaran yang dalam sekali. Dia mengatakan, tinggalkan semua dosa yang kecil dan yang besar. Itulah ketakwaan. Tinggalkan yang kecil dan yang besar. Kalau itu dosa, tinggalkan. Dan jadilah seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh duri. Kalau kita mau jalan dan jalan itu penuh duri, apa yang kita lakukan? Kita akan sangat berhati-hati untuk meletakkan pijakan kaki kita. Iya bang? Ini jalanan penuh beling nih, beling pecahan semua, tajam-tajam. Kita harus lewat. Kita bakal lihat mana yang aman, kita taruh kaki kita di sana. Penuh kehati-hatian. Itu cara kita jalan dalam kehidupan kita. Jangan masa bodoh atau jangan asal-asalan. Bukan gitu cara kita menjalani kehidupan. Tapi penuh kehati-hatian, itu ketakwaan. La tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasr. Jangan pernah remehkan yang kecil. Karena tumpukan gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Itu ketakwaan. Mari kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri lihat suaminya. Istri itu nggak apa-apa banget loh. Ngomongin suaminya itu nggak apa-apa banget. Bahkan itu baik. Itu ciri istri salehah. Kata Rasulullah, di antara ciri istri salehah apa? Tu'inuka ala taqwa. Si wanita tersebut membantumu untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi suami juga, suami harus tegur istrinya. Jadi kalau istri ditegur sama suami untuk kebaikan, jangan baper, terlalu baper, jangan.
Wallah itu suami, wallah yang sayang sama istrinya kayak gitu. Tapi suami yang terserah itu kelalaian namanya. Akhirnya terjalin apa? At-tanasuh, saling menasihati. Wallah harus, nggak bisa. Ini kata Rasulullah apa? Ad-dinu nasihah. Agama ini nasihat. Teman-teman tahu nggak haji? Rukun haji yang paling besar wukuf di Arafah. Karena Rasulullah SAW ngomong apa? Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Sehingga para ulama menyimpulkan apa? Rukun haji, di antara rukun haji yang paling besar adalah Arafah. Wajib orang wukuf di Arafah. Dan ini ketika mengatakan nasihat, Rasulullah mengatakan apa? Ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Artinya agama ini tidak akan tegak tanpa nasihat. Apalagi buat kita yang tinggal sehari-hari satu atap, satu ranjang sama istri kita. Harus ada ad-tanasuh, saling menasihati. Mau suaminya ustaz, mau suaminya ulama, syekh, S3 apa profesor, terserah, tetap dia manusia perlu mendapatkan nasihat. Suami nasihatin istri, istri nasihatin suami. Tapi tentunya dengan apa? Dengan cara yang baik dan bijak. Ini harus, nggak boleh. Buat apa? Buat keutuhan rumah tangga kita. Kalau kita mau utuh, harus ada nasihat. Dan itu salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak sempurna, manusia nggak ada yang sempurna. Tapi untuk menjaga kebaikan kita, saling menjaga kebaikan di rumah tangga kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan suami yang biasa aja dengan kemungkaran yang ada di dalam rumahnya disebut apa? Dayuth, alladhi yardal khubutha ala ahli. Disebut dayuth. Apa arti dayuth? Dayuth itu laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu sama sekali dan tenang-tenang aja, santai-santai aja dengan keburukan yang ada di dalam rumah tangganya. Dayuth. Ini celaan ya, bukan pujian, ini celaan. Artinya tercela laki-laki yang seperti itu. Jadi laki-laki itu memang harus ada apa? Harus ada ngaturnya, memang harus ada. Karena itulah apa? Memang salah satu fungsi daripada kepemimpinan seorang laki-laki. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah kita sampaikan ya, bahwasannya tekanan yang kita terima dari luar itu pasti ada. Tapi jangan jadi orang yang pertama yang akhirnya juga menekan orang lain. Tapi harus jadi orang yang kedua seperti Rasulullah SAW, yang ketika menerima tekanan-tekanan kehidupan apapun itu namanya, tetap semua di porsinya. Luar biasa Rasulullah SAW. Nggak keganggu. Dakwah terus berjalan. Diboikot 3 tahun lamanya. Diboikot itu, jadi Bani Hashim pernah diboikot. Sebenarnya Rasulullah doang diboikot. Tapi kata Abu Talib apa? Ini Muhammad ini keluarga kita. Dia diboikot, kita juga bareng dia. Akhirnya Banu Hashim diboikot 3 tahun, nggak boleh beli barang dan nggak boleh orang lain beli ke mereka. Mau makan apa sih? Sampai salah seorang sahabat pernah tanya, waktu diboikot makan apa? Rasulullah ngomong, makan seadanya. Sebagian sahabat ada yang ngasih makan kalau berhasil sembunyi-sembunyi. Tapi dakwah, subhanallah, terus jalan. Ustaz itu kan Nabi, ya Rasulullah. Kita nggak bisa. Bukan nggak bisa. In lam takunu mithlahum fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falah. Kalau kita nggak bisa serupa sama seseorang, berusaha untuk mirip. Karena mirip dengan orang mulia itu kemudian. Dan kita diperintahkan untuk ikut Rasulullah SAW. Dia jatuh bangun, ya setelah jatuh bangun gak apa-apa. Yang penting kita usaha perbaiki diri kita terus. Tegas, harus marah atau keras. Terkadang ada tempatnya. Terkadang apa? Ada tempatnya. Keras itu bukan gak boleh. Kadang diperbolehkan. Tapi di tempatnya. Ini kunci ya daripada kajian kita, yaitu takwa. Terus kita bertakwa. Takwa ini nggak perlu orang tahu kita orang soleh, terus
kita atribut diri kita terlihat kalau kita muslim yang baik apa segala macam. Orang nggak perlu. Takwa itu antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selama ini mungkin di antara kelalaian kita ngurusin anak kita terus, tapi kita nggak pernah urusin diri kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal efeknya sangat besar untuk kita semua, terkhusus kita laki-laki. Doa sama Allah, tawakal, Allah ini luar biasa akan memberikan efek yang besar pada diri kita. Juga di antara yang bisa memberikan kebaikan dalam ketegasan kita kepada anak-anak kita adalah ketenangan. Wallah, ketenangan ini sangat akan memberikan efek positif yang luar biasa. Artinya anak kecil ini jangan terlalu kita habiskan waktu kita untuk mereka. Bukan artinya masa bodoh ya. Maksudnya jangan terlalu apa? Jangan terlalu ngatur. Terkadang ada beberapa kesalahan anak kecil yang perlu apa? Dibiarin lah. Jangan kita jadi anak, jadi orang tua yang anaknya mindahin ini ke sini aja langsung. Ini kenapa? Jadi orang yang tenang. Jangan semuanya diatur sama kita. Kaki anak begini, komen. Satu hari komen 10 kali. 20 kali, seminggu berapa kali sudah? Komen terus di sini. Kita harus lebih bisa apa? Lebih bisa membuat diri kita tenang dan toleransi untuk sebagian kecil kesalahan anak atau kesalahan-kesalahan yang memang terjadi sebagai bentuk pembelajaran mereka. Wes lah, sekedarnya aja lah. Jangan terlalu tegangan, jangan terlalu gitu terus. Dan itu sekali lagi biasanya balik ke tekanan kehidupan yang kita rasakan. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Di antaranya yang pertama adalah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Ini pertanyaan ini kita buka dari kemarin-kemarin ya. Jadi memang siapa yang pengen kirim pertanyaan dikirimkan agar bisa dijawab langsung di sini. Pertanyaan pertama, Afwan izin bertanya, di usia anak yang sedang asiknya melihat apa yang dilihat lalu diminta, bagaimana cara menerapkan aturan pada anak bahwa tidak semua yang dia inginkan bisa terpenuhi? Semisal hari ini minta boneka, besok minta mainan dan lain-lain. Sedangkan sebagai orang tua belum bisa memenuhinya. Betul ya, anak ini jangan dikasih semua yang dia mau. Kalau anak dididik dengan cara apa yang dia mau dikasih, nanti cenderung si anak itu nggak bisa menerima kenyataan. Sulit dia menjalankan hidupnya. Padahal hidup nggak selalu kayak gitu. Mau dapat, pengen dikasih. Kan hidup nggak selalu kayak gitu ya. Nah, memang harus ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh anak-anak. Kalau anaknya pengen ini, pengen itu, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, orang tua buat komitmen sama anaknya sebelum turun dari mobil atau dari motor. Kita mau ke Rita Mall, misalnya ya, mau ke Rita Mall. Ini tujuan kita ke Rita Mall apa belanja? Yaudah kita ngomong sama anak kita, ini anak kita bakal melihat mainan nanti. Kita bilang sebelum turun dari mobil, ini Abi sama Umi mau beli mainan. Emang, mau belanja. Jangan beli mainan. Nanti beli mainan ada waktunya. Ini diminta komitmennya dari anak. Kenapa? Karena hukuman peraturan itu kalau diambil dari kedua belah pihak akan lebih kuat. Paham ya? Nah, nanti begitu si anak di mall di Rita lihat mainan, si bapak tinggal ngomong apa? Nah, si anak paham. Maksudnya apa? Yang tadi di mobil ini saatnya belanja. Ini sebagai bentuk pembatasan pada anak. Tapi pembatasan harus di garis bawah ya. Pembatasan ini jangan sampai menyakiti anak.
Jangan sampai si anak ini punya pikiran, si bapak pelit nih, pengen itu doang, nggak boleh. Gimana caranya? Kita bikin komitmen seperti yang tadi kita sampaikan, tapi bilang sama si anak, nanti sekarang ditulis pengen apa. Nanti kalau di dalam melihat mainan, catat sama kamu pengennya apa. Nanti kapan-kapan kita beli. Atau kita bawa pengen ini. Nah, ingat tadi abang ngomong apa di mobil, tapi nggak apa-apa. Abi fotoin mainannya. Paham ya? Itu si anak senangnya luar biasa. Dia bakal ngerasa, oh ini bukan nggak boleh, cuma nggak tepat waktunya. Nah ini komitmen seperti ini perlu dilakukan oleh seorang bapak agar apa yang dimaksudkan oleh orang tua bisa diterima oleh anak dengan baik. Atau kalau bisa kita kenal juga si anak ini pengen apa. Ada anak yang memang cuma pengen apa? Beli mainan terus. Jadi tiap keluar beli apa? Beli mainan. Jadi si anak sebenarnya bukan pengen mainannya, tapi pengen belinya. Atau bukan pengen mainannya, tapi pengen bukanya. Nanti kalau dibuka sampai rumah main-main. Besok lihat lagi mainan, pengen beli lagi. Nah kalau kita paham si anak pengennya apa ini? Oh pengennya dia cuma bongkar-bongkar doang. Nah itu lebih bisa kita sesuaikan apa yang ingin kita sampaikan pada anak kita. Jadi sebenarnya si anak bukan pengen mainan itu, tapi kita paham dia cuma pengen bongkar-bongkar aja. Kita bisa sampaikan mainan yang di rumah dimainin dulu. Atau kita bisa sampaikan sebulan satu mainan. Bisa kita sampaikan hal tersebut. Dan kalau kita udah bikin peraturan, jangan nggak mustamir ya. Kita nggak tanggung jawab sama peraturan yang kita bikin sendiri. Artinya kalau si anak nangis, marah-marah di mall, kita nggak enak sama orang lain, bisa beli enggak? Konsisten dengan apa yang udah kita ambil peraturannya, putusannya, enggak ya beli enggak, jangan berubah. Jangan berubah. Nangis ya udah dengerin aja. Ini tegas kayak gitu boleh ya? Nggak apa-apa. Ini pelajaran buat mereka. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman apa yang sebaiknya diberikan untuk anak apabila anak melakukan kesalahan yang berulang-ulang? Hukuman apa yang sebaiknya diberikan untuk anak apabila anak melakukan kesalahan yang berulang-ulang? Yang pertama, sebelum kita mikirin hukuman, kita tanyakan pada diri kita dulu, kita udah ngajarin apa belum? Jangan buru-buru ngambil hukuman. Kita udah pahamin dia apa belum? Barangkali kita udah pahamin tapi dia belum paham. Baru nanti terakhir kalau memang berulang-ulang dilakukan kesalahan tersebut, baru kita ambil hukuman. Hukuman apa yang bisa diberikan pada seorang anak yang melakukan kesalahan berulang-ulang? Di antaranya adalah memberikan batasan atau dikurangi dari jatah permainan yang dia sukai. Biasanya hari Ahad itu anak dikasih nonton. Misalnya ya, Ustaz, ini kita kalau weekend gitu ngasih kesempatan buat anak nonton film dengan dengan durasi tertentu, misalnya 1 jam atau 50 menit lah. Itu cuma 1 pekan sekali doang. Nah begitu kesalahan-kesalahan itu diulang oleh anak, padahal sudah dikasih tahu, sudah difahamkan si anak, tapi tetap diulang, maka apa yang kita lakukan? Membatasi atau mengurangi jatah dari permainan yang dia sukai. Minggu ini mainnya nontonnya cuma setengah jam. Atau Abi kemarin ngomong kita mau pergi ke sana, tapi karena salah kita nggak jadi. Itu boleh nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh dilakukan, tapi dengan apa? Dengan tetap konsisten terhadap apa yang kita ambil keputusannya. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita
sampaikan ini bisa membuat kita lebih bisa mengatur emosi kita, lebih bisa membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bertanggung jawab terhadap anak kita. Tegas boleh. Apalagi orang tua misalnya dalam penggunaan handphone. Kita pengen tegas. Cara tegas gimana? Banyak cara. Di antara yang paling ekstrim apa? Ya udah, di handphone punya siapa? Punya kita kan? Ambil aja handphone. Jangan kita, Ustadz, gimana cara membatasi anak menggunakan handphone? Kalau si anak masih kecil, berarti handphonenya punya siapa? Punya orang tuanya. Handphonenya punya orang tua. Ambil aja sama orang tua. Udah. Dan tegas itu kita nggak perlu marah, menjerit juga. Ngangkat suara boleh apa enggak? Ngangkat suara ini tergantung. Ngangkat suaranya untuk apa? Untuk lebih menjelaskan, lebih jelas, atau ngangkat suara untuk pelampiasan kita marah-marah sama anak kita. Ini juga perlu kita perbaiki lagi, perbaiki ulang, dan terus perbaiki diri kita. Bagaimana cara menasihati anak umur 9 dari 7 tahun yang sedang mengikuti omongan atau bicara yang tidak baik di rumah atau tidak pernah ngomong seperti itu, tapi dengar dari teman di sekolah atau neneknya atau tantenya atau omnya. Ketika diberitahu, anak menjawab, kan nenek udah tua jadi tak tahu. Allah Ta'ala kurang paham pertanyaannya. Mungkin anak suka ngikutin omongan yang gak baik maksudnya. Kalau kita punya beberapa anak, sebenarnya pegang anak yang gede. Anak yang gede atau anak pertama. Anak pertama ini akan memberikan pengaruh besar pada adik-adiknya. Itu kalau kita bisa pegang anak pertama, insya Allah kemudahan bagi kita untuk ngatur anak kedua dan ketiga. Dan anak pertama sudah lebih paham, apalagi di sini disebutkan 9 dan 7 tahun, artinya yang lebih besar umur 9 tahun. 9 tahun itu udah paham. Nah, ini kuncinya pegang anak pertama. Kasih tahu anaknya. Kasih tahu sampai dia paham. Anak-anak ini kadang perlu apa? Perlu alasan aja, alasan yang masuk akal. Nanti sebutkan alasan tersebut pada anak kita agar tidak meniru omongan-omongan kotor dari teman kita. Dan banyak-banyak nyebutin akibat sama anak. Ini bagus. Jadi kalau gini, sebutin akibatnya. Biar anak fokus sama akibat buruknya, bukan fokus sama perintah dan larangan kita. Nanti kalau ngomong kayak gini, nah sebutin akibatnya. Ini justru akan membuat si anak lebih berpikir. Atau kita bisa lebih dalam lagi kita sebutin. Habis nyebutin akibatnya kita ngomong, mau nggak itu terjadi? Nggak mau kan? Makanya jangan gitu. Ini akan sangat dalam sekali larangan atau perintah kita terhadap anak-anak kita dengan menyebutkan akibat. Jadi dalam bahasa Arab itu hukuman itu bahasa Arabnya uqubah. Tapi kalau akibat, akibah sama uqubah mirip-mirip. Tapi hasilnya beda. Hukuman itu pengennya itu sekarang ditaati. Tapi kalau kita sebutkan akibah atau akibatnya, itu akan sangat dalam untuk pemahaman si anak. Jadi fokus sama akibat, dan itu perlu disebut sama anak ya. Jangan lihat anak umur 9 tahun apa sih, nggak sebutin. Ngomong kotor itu akibatnya apa? Abi nggak mau anak Abi nanti dihindari sama orang. Jangan jadi kayak anaknya sih itu, dicap buruk sama orang. Mau apa enggak? Jangan kayak gitu. Nanti dicap buruk sama orang. Kita nggak mau jadi orang buruk. Kita pengen jadi orang baik yang bermanfaat buat orang. Mau dicap buruk sama orang? Pengen dihindari sama teman-temannya? Enggak gitu. Beneran nggak mau sendiri, nggak punya teman, gimana? Nggak mau kan? Mau. Itu terkadang perlu disebutkan, apalagi diulang berkali-kali sama anaknya, atau
diomongin berkali-kali sama kita pun gak nurut-nurut ini anak, perlu dijelaskan akibatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Bagaimana cara menyatukan visi dan misi untuk mendidik anak tanpa harus menggurui suami? Karena yang satu lembut, yang satu keras atau tegas. Nah, keras dan tegas. Menyatukan visi dan misi untuk mendidik anak. Pertama dituntaskan hubungan antara istri dan suami. Dan di antara yang bisa menuntaskan hubungan suami dan istri apa? Keterbukaan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mau tanya. Kalau ada perempuan meninggal. Ada nggak laki-laki yang boleh mandiin dia? Siapa? Suami. Bapaknya boleh nggak? Saudara lakinya? Saudara sedaging boleh nggak? Nggak ada orang lagi antara laki-lakinya. Perempuan ketika mereka berpasangan suami istri. Wallah, terbuka ini akan memberikan apa? Enteng, keringanan pada diri kita. Ya pada istri, pada suami. Jangan kita nangis dalam hati, menjerit dalam hati, makan hati, jangan. Wallah, ngomong sama suaminya. Barangkali suami ini cuma butuh dia kan? Subhanallah, ada sebagian orang nggak sholat. Ya udah, kalau azan nggak sholat apa, udah nggak sholat aja. Ternyata mereka bakal sholat kalau cuma diajak. Barangkali suami kita ini nggak paham. Ngomongin. Jangan istri ini jangan ngomong, masa gitu aja nggak paham. Jangan ngomong sama suami juga ngomong sama istri. Allah, terbuka ini akan sangat menyembuhkan banyak penyakit. Udah itu nangis dalam hati, ngejerit dalam hati, itu udah kemarin-kemarin lah. Apalagi umur pernikahan sudah 8 tahun lebih atau 10 tahun lebih bahkan. Udah waktunya kita terbuka. Termasuk dalam visi dan misi. Visi dan misinya adalah komitmen kita dalam pernikahan kita. Salah satu bentuk tanggung jawab atas akad nikah yang kita udah ucapkan sebagai suami depan orang tua. Dengan apa? Dengan nyatuin visi misi. Iya, kita beda rumah. Kita bukan cuma beda gang sama istri kita dulu. Kita bukan beda jalan, beda kota, beda provinsi mungkin. Tapi sekarang kan bareng gitu. Ya udah coba ngobrol gimana ke depan. Tapi harus punya patokan apa? Yaitu hukum syariah. Apa yang sesuai dengan syariat itu dijalanin, kita dari jalan itu. Nah, tapi kalau misalnya tegasnya tegas yang baik, ya biarin, nggak apa. Biasanya ketegasan itu ada di suami misalnya, atau si ibu pengen bilang ke si anaknya, kalau abi ngomong boleh. Nanti abahnya mikirnya itu perlu koordinasi. Ringan sebenarnya, insya Allah, nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. Bagus malah kalau yang satu lembut, yang satu tegas. Jadi ada imbang. Tapi harus tetap di atas rel yang benar ya. Karena memang sebagaimana tema kita tadi, tegas kadang keras itu dikira tegas. Akhirnya si anak sakit hati. Ada anak minta sama bapaknya, pengen sesuatu, abi mau ini, abi mau itu, kata abinya. Akhirnya dia ngejerit. Wah, nangis ngejerit pengen itu. Bapaknya konsisten, nggak mau masuk, enggak. Tapi saking sulit kondisinya karena di depan orang banyak, akhirnya si bapak mau ngejerit, nggak bakal dikasih. Ditekanin sama si bapak buat ngomong baik. Akhirnya si anak dengan nahan nangisnya dia ngomong, abi, aku mau
beli mainan yang itu. Terus bapaknya ngomong enggak, tapi Abi bilang enggak. Antum tahu itu permintaan terakhir si anak. Habis itu nggak mau minta lagi sama bapaknya. Hati-hati, kadang anak tuh apa? Ada sakit hatinya, itu ada. Anak ini fitrahnya apa? Menerima semua kebaikan. Diajarin itu mau anak-anak, enggak juga bisa jalan sendiri dia. Kecuali kekerasan, dia nggak bisa terima itu. Dia nggak bisa terima itu, nggak bisa. Buka. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya. Buat kita waktu masih kecil itu anak, wallah kita gendong, kita ciumin dia. Tapi begitu gede sedikit, nggak nurut, kadang kita berlebihan begitu. Ini mudah-mudahan Allah ampunin kita buat yang telah lalu. Tapi sekarang kita udah belajar, mudah-mudahan Allah mudahin kita. Istri bantu suami, suami bantu istrinya, biar kita terus bisa mengamalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik anak-anak kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari yang laki-laki? Tafadhol. Jadi ya kayak kadang orang tua mungkin kadang berlebihan. Jadi mungkin kalau saya mungkin dari pihak istri atau suami. Nah, misalnya kita itu kan suami istri. Ketika salah satu kita ada yang berlebihan, itu apa yang kita bisa lakukan? Kadang kan konflik itu kan nggak melulu terjadi. Misalnya ada 3 anak istri suami, kan nggak melulu semuanya terjadi. Bisa jadi suami dengan anak atau istri dengan anak saja. Dan ketika terjadi di antara salah satu keduanya anak dengan orang tua ini yang sedang ibaratnya waras ya bahasanya mungkin itu, apa yang harus kita lakukan? Kadang kan kita mau belain istri, mungkin takut ternyata nekan anak nih, anak kan ada tertekan sendiri. Tapi kalau kita mungkin belain si anak, kan bisa jadi takutnya Pak istri merasa, oh kok malah kamu belain anak yang salah, atau mungkin anak jadi inilah. Yang kedua mungkin apa ya? Saya kan apakah kemaksiatan atau mungkin seorang bapak itu kan mengaruh banget terhadap efek keluarga. Nah itu saya mungkin berbeda pernah dengar. Tapi kalau dari sisi istri, apakah semuanya itu sama? Apakah bukan hanya dari suami saja, istri juga mengalami kalau dia maksiat mungkin terjadi pada suaminya, jadi gimana mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Ini benar tadi yang disampaikan kata-katanya. Kalau suami atau orang tua ada yang lagi masalah sama anaknya, dinasehatin, diomongin, anaknya masih ngebandel misalnya. Nah untuk yang waras, benar yang waras, karena orang yang lagi marah biasanya sampai ketutup akalnya. Nah itu yang lagi dingin, ngambil anaknya terus kasih kode ke istrinya. Atau istri juga gitu, ambil anaknya kasih kode ke suami. Tetap istri harus jaga wibawa suami. Ini wallah penting luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, porsi dan profesi suami dalam keluarga itu sangat penting untuk dijaga wibawa kepemimpinannya. Jadi tetap dijaga wibawa bapaknya. Istri kasih kode ke bapak. Ambil anaknya jauh, udah diomongin kenapa, suruh minta maaf sama uminya, dicium pipinya, keningnya, minta maaf, ditenangin, insya Allah bisa. Dan bahkan ini bagus ya, jangan si ibu lagi ngasih tahu anaknya nggak nurut, maksa biar anaknya nurut. Jadi kalau bisa yang ngasih tahu siapa, yang lagi tenang. Ini bagus. Jadi nyuruh anak minta maaf ke bapak itu bukan bapak, tapi siapa? Ibu. Nyuruh anak minta maaf sama ibu bukan ibu, siapa? Bapak. Ini bagus. Menjaga apa? Menjaga porsi-porsi struktur rumah tangga. Itu bagus. Jadi yang tenang, ambil anaknya dan perbaiki masalahnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, iya, bukan cuma bapak saja, ketakwaan seorang ibu juga memiliki pengaruh. Bahkan pengaruhnya itu walaupun orang sudah meninggal. Dalilnya apa? Dalil surat Al-Kahfi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa dan Khadir, di mana Nabi Musa dan Khadir memperbaiki tembok penduduk yang pelit, nggak mau menyambut mereka. Kata Nabi Musa, Khadir, kenapa kita perbaiki tembok orang? Padahal orangnya pelit semuanya. Ternyata di bawah itu ada harta untuk anak dari bapak yang soleh. Jadi kesolehan bapak, kesolehan ibu, bahkan sebagian ulama menyebutkan apa? Itu bukan bapaknya langsung, tapi bapaknya yang ketujuh, kakeknya. Artinya kesolehan seseorang, ibu maupun bapak, itu punya pengaruh terhadap anak. Dan ini berkahnya takwa. Berkahnya takwa. Dan bukan cuma buat anak doang, ya, buat kita sendiri gitu. Biar kita selamat dunia dan akhirat. Harus bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sebenarnya masih ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan disampaikan teman-teman kemarin, cuman handphone Anda mati, jadi nggak bisa baca pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan mungkin bisa dijawab di lain kesempatan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.